Halo teman-teman, apa kabar? Gimana? Sudah berhasil belum mengajukan dana kur Bank BRI? Pengen tahu nggak tabel angsuran dengan Bank BRI seberapa? Simak terus video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di kesempatan kali ini kembali saya ingin membahas seputar pinjaman. Nah, pinjaman apa lagi yang akan saya bahas kali ini adalah pinjaman KUR BRI, yakni tentang dana KUR BRI terbaru tahun 2021 ini serta apa saja syaratnya dan tabel angsuran KUR Bank BRI. Nah, untuk mengajukan dana KUR Bank BRI tahun 2021 ini di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sama saja teman-teman seperti bulan-bulan yang sebelumnya dari Januari sampai dengan sampai dengan Agustus sama saja ya. Ini teman-teman bisa mengajukan dana KUR di Bank BRI ini tahun 2021 hanya dengan tentu saja teman-teman bisa mengajukan pinjaman dana KUR Bank BRI ini di Bank BRI terdekat. Nah, teman-teman bisa mengajukan KUR Bank BRI di BRI Unit, di BRI KCP ataupun di BRI cabang. Jadi teman-teman bisa mengajukan di 3 kantor BRI yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman di kecamatan mungkin teman-teman lebih dekat ke BRI Unit bukan? Nah, teman-teman bisa mengajukan ke BRI Unit, ketemu dengan Pak Mantri atau Bu Mantri. Kalau teman-teman di KCP, teman-teman bisa ketemu dengan AO atau Mantri KUR-nya juga bisa. Kalau di BRI cabang yang di kabupaten itu biasanya teman-teman juga bisa menemui AO BRI untuk mengajukan dana KUR Bank BRI tahun 2021 ini. Baik teman-teman, untuk mengajukan dana KUR BRI tahun 2021 tidak terlepas dari syarat utama yang harus teman-teman penuhi ya. Syarat utama yang harus teman-teman penuhi yang pertama adalah teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun. Kalau sudah berusia 21 tahun, sudah cakap hukum tentunya, nanti teman-teman bisa mengajukan KUR di Bank BRI, bisa mengajukan dana KUR BRI, bisa mengajukan pinjaman KUR BRI. Kemudian kalau belum berumur 21 tahun tapi sudah menikah, teman-teman juga bisa mengajukan dana KUR Bank BRI. Tentu saja teman-teman wajib melampirkan KTP suami istri tentunya. Kita menginjak syarat yang kedua. Kalau sudah menikah KTP suami istri, jika belum tapi sudah berusia 21 tahun silahkan teman-teman melampirkan KTP diri sendiri dan juga surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau desa setempat ya. Jadi teman-teman nanti silahkan pergi ke kelurahan, jika mengajukan dana KUR sudah berusia 21 tapi belum menikah, ada usaha, bilang aja ke ke Pak RT ataupun ke desanya, Pak saya ingin mengajukan dana KUR, sebagai persyaratan saya belum menikah, ingin mengajukan surat keterangan belum menikah. Nah, itu nanti dilampirkan di persyaratan pinjaman KUR atau dana KUR tersebut. Kemudian syarat ketiga, jika teman-teman sudah menikah wajib punya surat nikah atau buku nikah, itu difotokopi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya syarat keempat adalah KK. Nah, KK ini adalah yang utama. Jadi sebagai validasi, jadi nanti biasanya teman-teman dari Bank BRI di pihak customer service nanti akan memvalidasi kevalidan keabsahan data NIK KK ataupun nomor KK-nya. Nanti akan divalidasi, akan dicek di Capil, jadi akan terintegrasi dengan situs Capil apakah benar orang ini keluarga di nomor KK tersebut. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah surat keterangan usaha. Lagi-lagi usaha ya teman-teman. Untuk mengajukan dana KUR di Bank BRI ini tentunya teman-teman wajib sudah mempunyai usaha. Ada lagi pertanyaan di kolom komentar, banyak sekali yang bertanya kepada saya, kalau saya belum punya usaha, baru akan memulai usaha, berarti nggak bisa dong. Nah, syarat KUR ini kenapa mempersulit? Belum ada usaha, disuruh ada usaha, terus usahanya dari mana untuk mengajukannya? Nah, itu banyak sekali pertanyaan di kolom komentar yang sering saya temui ya. Jadi teman-teman, disclaimer terlebih dahulu ya. Ini based on pengalaman saya pribadi mengajukan dana KUR di Bank BRI dan sebagai mantan pegawai Bank BRI.
Jadi untuk mengajukan dana KUR di Bank BRI ini memang syarat utamanya teman-teman itu wajib sudah mempunyai usaha, dibuktikan dengan surat keterangan usaha, minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan. Nah, kalau teman-teman baru mulai atau merintis usaha, nanti silakan teman-teman komunikasikan tuh dengan Pak Mantri atau Bu Mantri. Biasanya mereka nanti survei ke rumah. Biasanya kan teman-teman misalnya jadi reseller ya, misalnya dari reseller di Tokopedia, atau jadi reseller di Shopee, ataupun jadi pemasok di Shopee atau Tokopedia, pasti ada barang atau ada bukti transaksi teman-teman kan di rumah kan. Nah, itu nanti sebagai jaminan juga kalau teman-teman mengajukan KUR Bank BRI ini sudah berjalan usahanya. Nah, kemudian kalau belum ada usaha, silakan teman-teman konsultasikan saja dengan marketing BRI, siapa tahu ada keringanan atau bukan bermaksud menggurui ya teman-teman ya. Jadi biasanya di lapangan itu bisa juga teman-teman pakai nama orang tua untuk mengajukan pinjaman, misalnya orang tua udah ada perkebunan, persawahan, bertani, kemudian beternak dan lain-lain, itu nanti juga bisa dijadikan syarat pinjaman. Mungkin nanti teman-teman bisa memakai nama orang tua, usaha orang tua, tapi yang mengangsur atau menyicil itu teman-teman, itu juga bisa salah satu alternatif untuk bisa mengajukan dana KUR di Bank BRI atau pinjaman KUR Bank BRI ini. Kemudian jika syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, syarat tambahan yang kelima adalah teman-teman silahkan melampirkan fotokopi jaminan, minimal jaminan BKB motor, mobil bisa, truk bisa, ataupun roda-roda kendaraan yang banyak juga bisa kalau teman-teman mempunyainya. Kemudian ada lagi tuh, saya belum punya usaha, gak ada jaminan, pengen pinjam KUR Bank BRI, nah terus saya nanti gimana? Pasti ditolak. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengajukan dana KUR di Bank BRI. Saya jawab itu pendapat yang salah teman-teman. Jadi sebenarnya gimana gini teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman KUR, pastinya tiap bulan mengangsur kan. Nah pertanyaan Bang, kalau teman-teman gak ada usaha, orang tua gak ada usaha, kemudian apa yang nanti akan dibuat angsur? Apakah bisa teman-teman nanti mengembalikan uang atau dana KUR ini ke banknya? Jadi gini teman-teman, yang perlu diluruskan adalah dana KUR atau pinjaman KUR Bank BRI ini memang adalah program pemerintah, tapi lewat penyalurnya bank. Bank punya regulasi. Bank itu adalah sebuah lembaga perbankan yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Itu adalah pengertian bank. Jadi kalau teman-teman disalurkan dananya tapi nggak dikembalikan, nanti bank pemutaran uangnya lewat mana? Bisa mengembalikan orang-orang yang menabungnya itu dari mana? Nah, itu pertanyaan yang singkat dan mungkin bisa dijawab teman-teman ya. Dari istilah perbankan, istilah arti bank itu saja menghimpun dan menyalurkan dana. Kalau disalurkan terus nggak ada yang dihimpun atau teman-teman kembalikan, bank bisa tutup, pemerintah juga bisa kolaps karena mensubsidi dana KUR ini. Kemudian jika semua syaratnya sudah terpenuhi, silakan teman-teman mengajukannya ke BRI yang tadi sudah saya sebutkan. BRI unit bisa, BRI KCP bisa, BRI cabang juga bisa. Nah, nanti teman-teman silahkan melengkapinya diserahkan kepada customer service, atau bisa juga teman-teman langsung bertemu dengan mantri atau marketing. Kalau teman-teman sudah punya teman yang mengajukan pinjaman di KUR Bank BRI dan di ACC, silahkan teman-teman tanyakan mantrinya siapa, nomor HP-nya berapa, dan teman-teman bisa meminta referensi dari teman-teman tadi untuk direferensikan ke marketing ataupun AO Bank BRI tersebut, karena besar kemungkinan jika referensi maka akan dicairkan. Kenapa? Karena historinya mungkin sudah baik sebelumnya, kedekatannya sudah ada, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dari referral itu tadi. Tapi jangan salah artikan ya teman-teman. Jika teman-teman direferalkan oleh kerabat atau teman-teman yang sudah berhasil mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, sebaiknya teman-teman juga tertib dalam membayar angsurannya. Kenapa? Nanti bisa saja teman-teman ingin naik plafon, kalau misalnya angsurannya tidak tertib, bisa saja ditolak di pengajuan selanjutnya, ataupun tidak di ACC di pengajuan selanjutnya, ataupun bisa jadi malah
reputasi temen yang tadi teman-teman referralkan tadi menjadi jelek karena ini orang ini mereferralkan orang tapi kok nggak baik karakternya. Karakter masyarakat itu juga akan dinilai oleh petugas Bank BRI apakah bisa mengangsur ataupun tidak, dibuktikan dengan apa, dengan dibuktikan dengan kunjungan. Jadi nanti marketing ataupun mantri BRI ini akan kunjungan ke rumah teman-teman dan akan ditanyakan tuh di samping kanan, samping kiri bagaimana karakter dari teman-teman, dan bisa ditarik kesimpulan teman-teman bisa di ACC pinjamannya, plafonnya berapa, sesuai atau tidak, nanti tergantung dari survei dari marketing atau mantri BRI tersebut. Baik, itu saja mengenai tentang bagaimana cara pengajuan dana kur Bank BRI atau pinjaman BRI. Nanti akan saya sertakan tabel angsurannya. Jadi saya mempunyai tabel angsuran Bank BRI ini. Nanti di akhir video saya akan fullkan ataupun capturekan angsuran dari Bank BRI ini. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.